mereka itu mati. Ya, mereka mati dalam kacamata manusia karena sudah terpisah antara ruh dengan jasadnya, tapi mereka dihidupkan dalam kehidupan yang selanjutnya berbalut kenikmatan yang tiada henti. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia pernah ditanya tentang firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat rezeki. Quran Surat Ali Imran ayat 169. Ia berkata, kami dulu juga pernah menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Dan beliau menjawab, sesungguhnya arwah mereka berada dalam perut burung hijau yang memiliki sarang-sarang yang tergantung pada arsy. Terbang dari surga ke arah yang diinginkan, kemudian kembali lagi ke sarangnya. Lalu Tuhan mereka memperhatikan dengan seksama seraya berfirman, adakah kalian menginginkan sesuatu? Mereka menjawab, apalagi yang harus kami inginkan, sedangkan kami dapat terbang dalam surga sekehendak kami. Allah menanyakan hal itu sampai 3 kali. Ketika mereka melihat bahwa mereka tidak dibiarkan tanpa permintaan, mereka berkata, duhai Tuhanku, kami ingin ruh-ruh kami dikembalikan ke jasad kami, sehingga kami dapat lagi berperang di jalan-Mu. Ketika Allah melihat bahwa mereka tidak ada lagi keinginan, mereka pun dibiarkan. Barakallahu fikum. Ini kondisi arwah mereka. Kalau ada yang berpendapat arwah itu gentayangan, nggak ada. Arwah itu imma diadab, imma mendapatkan nikmat. Adapun orang-orang yang mati syahid, maka arwah mereka berada di rongga-rongga burung surga yang berwarna hijau. Di perut mereka yang mereka terbang kemana saja. Berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin itu sama, ruhnya akan berada di rongga atau di perut burung-burung hijau, tapi dia tidak berpindah-pindah. Dia hanya berada di pohon itu saja. Adapun yang mati syahid, kemana saja mereka mau terbang diperboleh. Luka yang dirasakan, tebasan pedang, tikaman tombak, lemparan anak panah yang merobek tubuhnya seperti Anas bin Nadhr yang sampai tidak bisa dikenali, yang mungkin orang-orang musyrikin tatkala melihat itu mereka berbangga diri berhasil membantai dan membunuh umat Islam, padahal yang mati syahid itu berada di tempat yang lebih indah daripada dunia ini. Nah, mereka disuruh meminta. Mau minta apa lagi? Udah senang mereka. Bingung mau minta apa lagi. Maka mereka berpikir, kayaknya balik ke dunia lagi nih kita. Berperang lah. Supaya dapat nikmat yang lebih besar. Barakallahu fikum. Nah. Poin F, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah ketika kembali dari perang Uhud, beliau melintasi Mus'ab bin Umair yang terbunuh. Beliau diam sejenak dan mendoakan, kemudian membaca ayat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullaha alaihi wa minhum man qada nahbahu wa minhum may yantazir wa ma baddalu tabdila. Dan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur dan
Di antara mereka ada pula yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah janjinya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 33. Lalu beliau bersabda, aku bersaksi bahwa mereka adalah syuhada di sisi Allah pada hari kiamat. Kunjungilah dan ziarahilah mereka. Demi jiwaku yang berada pada genggamannya, tidak seorang pun yang mengucapkan salam kepada mereka hingga hari kiamat, melainkan mereka akan menjawabnya. Barakallahu fiik. Ini kenapa jemaah haji, jemaah umroh yang datang ke kota Madinah disyariatkan untuk ziarah ke Uhud. Karena Nabi memerintahkan. Sebagian orang sudah berulang kali berangkat umroh. Ketika dia waktunya ziarah, dia mengatakan, enggak, aku udah pernah ke Uhud. Aku sudah berangkat ke sana. Ini Nabi SAW mengatakan, fa'tuhum wa zuruhum. Kalian datengin, kalian ziarahi. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Tidak ada seorang pun yang mengucapkan salam kepada mereka hingga hari kiamat, melainkan mereka akan menjawabnya. Ucapkan salam. Kuburannya memang tidak terlihat. Dalam artian 70 sahabat yang meninggal di Uhud itu, ya mungkin sekarang hanya ada beberapa yang terlihat nisannya. Tapi mereka dikuburkan bersama di tempat. Maka secapek apapun engkau, usahakanlah ziarah. Di Madinah ada beberapa tempat yang dianjurkan dikunjungin. Bukan hanya tempat bersejarah. Di Mekah kadang-kadang hanya tempat bersejarah yang kita nggak dianjurkan. Di Madinah dianjurkan. Ziarah Quba, ziarah Uhud, ziarah Baqi. Itu tempat-tempat yang dianjurkan kita untuk mengunjunginya. Dan yang menakjubkan, mereka akan menjawab jemaah kalau kita mengucapkan salam kepada mereka. Barakallahu fiik. Baik, yang terakhir. Poin G, Umar bin Syabah meriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengunjungi kuburan para syuhada, lalu beliau berkata, Salamun alaikum bima sobartum fani'ma uqbaddar. Salam keselamatan untuk kalian karena kesabaran kalian. Sebaik-baik tempat kembali untuk kalian. Kemudian setelah Nabi wafat, Abu Bakar juga melakukan hal tersebut, begitu juga Umar dan Utsman. Allahu Akbar jemaah. Ini sebuah sunnah ya, yang perlu dilakukan oleh kita kalau datang ke kota Madinah. Ucapkan salam kepada mereka. Doakan mereka. Kenapa? Beliau melakukan. Bahkan nanti kita akan melihat Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia, beliau datang ke Uhud lagi. Mendoakan mereka. Oleh karena itu setelah meninggalnya Nabi SAW, Abu Bakar melanjutkan sunnah tersebut. Umar melanjutkan sunnah tersebut. Dan kita kalau datang ke kota Madinah, ya baca itu. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Atau yang disebutkan di sini. Assalamualaikum bima sabartum. Salam keselamatan untuk kalian karena kesabaran kalian. Fani'ma uqbaddar. Ya, sebaik-baiknya tempat kembali adalah akhirat. Maka mereka yang meninggal di Uhud, walaupun sebabnya adalah kesalahan dan kemaksiatan mereka, namun Allah sudah memaafkan mereka dan Allah memberikan banyak keutamaan yang baru saja kita baca. Baik, kita akan masuk ke perang Banil Mustalik atau perang Muraisi. Nah, tafadhal dibaca. Perang Bani Mustalik atau Muraisi. Mustalik adalah julukan seseorang yang bernama Jazimah bin Sa'ad bin Amr bin Robi'ah bin Harithah dari suku Bani Huza'ah. Sedangkan Muraisi merupakan nama sumber air yang terdapat pada Bani Huza'ah.
Menurut pendapat yang benar dari kalangan ahli sejarah, perang ini terjadi pada malam kedua bulan Sya'ban tahun kelima Hijriah. Dampak dari perang Uhud telah membuat berani sebagian suku-suku Arab untuk memerangi Rasulullah. Beliau mendapatkan informasi bahwa Bani Muthalib tengah bersiap untuk melakukan peperangan di bawah pimpinan Harits bin Abu Diror. Dia telah mengumpulkan pasukan bersenjata dan memprovokasi kabilah-kabilah di sekitarnya untuk melakukan serbuan ke Madinah. Rasulullah pun mengutus Buraidah bin Musaib al-Salami untuk memastikan kebenarannya. Kemudian Barakallahu fikum. Naam. Ahibati fillah, bicara perang Bani Mustalik atau Muraisiyah. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama tatkala menyebutkan waktu peristiwa ini. Sebagian ulama berpendapat kejadiannya itu di tahun ke-6. Bulannya sama, di bulan Sya'ban, tapi di tahun ke-6. Artinya setelah perang Ahzab. Ada yang berpendapat seperti yang disebutkan di sini. Makanya kalau kita membaca kitab Ar-Rahiqul Makhtum, kita akan mendapati perang ini setelah perang Khandaq. Tapi di sini disebutkan sebelum perang Khandaq. Mana yang benar? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas, setelah peristiwa Uhud sampai ke perang Khandaq, jadi tahun ketiga ke tahun kelima, itu banyak peperangan sebenarnya. Di kitab ini tidak dijelaskan. Contohnya ya, di antara peperangan yang terjadi, pengiriman pasukan yang disebut Sariyah ya. Sariyah Abi Salamah. Beliau ini dikirim sama Nabi SAW. Kemudian Ba'ath Abdullah bin Unais ya. Pengiriman pasukan jumlahnya 1 orang. Abdullah bin Unais. Ini tahun keempat Hijriah di bulan Muharram. Di mana sebagaimana disebutkan di sini setelah kekalahan yang dialami umat Islam di perang Uhud, bangsa Arab itu jadi berani. Mereka mungkin sebelumnya berpikiran gak akan dikalahkan sebagaimana mereka juga beranggapan Quraisy ini kabilah yang dijaga oleh Tuhan. Sehingga mereka gak berani macam-macam sama Quraisy. Tatkala perang Badr kota Madinah, yaitu pasukan Abdullah bin Unais, pasukan Khalid ibn Sufyan al-Hudali, yang Nabi SAW mengutus 1 orang saja, yaitu Abdullah bin Unais. Abdullah bin Unais ini nggak pernah takut sama orang. Ketika Nabi mengutus Abdullah bin Unais, Unais tanya, "Ya Rasulullah, sifhuli." Ya apa? Rupanya Khalid bin Sufyan al-Hudali kayak apa? Aku nggak tahu. Apa kata Nabi SAW? Engkau kalau ngelihat dia, gemeter engkau. Gemeter. Dari menakutkannya orang. Dan betul. Abdullah bin Unais ketika melihat Khalid bin Sufyan, jadi ada takut di diri. Sebagaimana disebutkan Nabi SAW. Akhirnya singkat cerita, Abdullah bin Unais bisa masuk ke tendanya, digorok sama Abdullah bin Unais, dibawa kepalanya ke kota Madinah. Kemudian ada Ba'thur Raji' atau Sariyatul Raji' ya. Nabi SAW mengutus 10 sahabat yang kemudian dibunuh 10 sahabat ini. Ada yang dibunuh di tempat, ada yang dibunuh ketika sudah ditawan ya. Kemudian ada Bi'r Ma'unah. Ini juga 70 sahabat yang dikirim
yang katanya ada daerah yang sudah menerima Islam, butuh pengajar Al-Quran, maka dikirim. Ternyata 70 sahabat ini dibantai sama orang-orang musyrikin. Tersisa 1 orang yang pura-pura mati. Ini menunjukkan orang-orang musyrikin jadi berani memang. Kemudian Banu Nadir, orang-orang Yahudi yang berada di dalam kota Madinah, membuat ulah. Yang pertama diusir dari kota Madinah itu Banu Qainuqa setelah perang Badar. Setelah perang Uhud, Banu Nadir. Nanti setelah perang Khandaq, Banu Quraidah. Artinya orang-orang Yahudi ini membuat ulah setelah peperangan-peperangan besar. Ada yang mau sok jago, ada yang ingin menghabisi umat Islam dengan berkhianat, ada yang bersekongkol dengan musuh. Jadi Banu Nadir ini jadi berani mereka setelah kekalahan umat Islam di perang Uhud. Kemudian ada Ghazwatun Najd, ada perang Badar kedua ya. Nah, kemudian ada perang Dumatil Jandal dekat Syam sana. Itu beberapa perangan yang terjadi sebelum perang Ahzab. Tapi di sini Syekh Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid meletakkan perang Banu Mustalik atau Muraisi sebelum perang Khandaq. Dan perang ini sebenarnya dampaknya tidak terlalu besar terhadap kaum muslimin. Tapi ada peristiwa yang harus diambil pelajarannya. Apa peristiwa apa? Peristiwa ikutnya orang-orang munafikin dalam perang ini. Jadi sebelumnya orang-orang munafik itu selalu punya alasan ini itu. Ketika perang Bani Mustalik karena tempatnya dekat, nggak jauh, dan berpotensi mendapatkan harta rampasan perang yang banyak, orang munafik berangkat. Dan ternyata keadaan atau keberadaan mereka di dalam barisan umat Islam malah membuat kekacauan. Maka perang Uhud, 300 orang munafik dan yang ada penyakit di hatinya berpisah, itu sebuah kemenangan. Karena kalau orang munafik ikut, yang ada dia akan menjadi musuh dalam selimut. Dan boleh jadi keberadaan dia menimbulkan kekacauan. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Kemudian berangkatlah ia untuk bertemu Harits bin Abu Diror dan menanyakan hal itu kepadanya. Setelah itu kembalilah ia kepada Rasulullah dan menyampaikan berita tentang tekad mereka untuk menyerbu Madinah. Bani Mustalik pernah mendapatkan seruan untuk memeluk Islam. Mereka juga bersekutu dengan kaum kafir dalam perang Uhud serta menghimpun kekuatan untuk menyerbu Madinah. Kemudian Rasulullah melakukan serangan mendadak saat mereka lengah. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak, Ibnu Aun menceritakan kepada kami seraya berkata, aku menulis surat kepada Nafi' dan beliau membalasnya bahwa Nabi melakukan serangan mendadak kepada Bani Mustalik sehingga mereka pun kocar-kacir. Hewan ternak mereka diguyur hujan lebat, prajuritnya banyak yang terbunuh. Ini terjemahan yang kurang tepat ya, Mbak. Hewan ternak mereka diguyur hujan lebat. Bahasa Arabnya ya, wa an'amuhum tusqa 'alal ma'. Hewan ternak mereka sedang diberi minum air di sebuah mata air. Jadi bukan diguyur hujan lebat, tapi sedang minum air di sebuah mata air. Nah, hewan ternak mereka sedang diberi minum di sebuah mata air, prajuritnya banyak yang terbunuh, dan kaum perempuannya ditawan, di antaranya Juwairiyah binti Al-Haris. Aku diceritakan oleh Ibnu Umar yang ikut dalam peperangan tersebut. Barakallahu fiik. Iya, ini berkaitan dengan bagaimana ya Bani Mustalik ya ingin juga menyerang kota Madinah. Mereka sudah tahu tentang Islam, mereka juga bersekongkol dengan orang-orang musyrikin ketika perang Uhud, maka mereka mau berusaha sendiri menyerang kota Madinah. Boleh jadi karena ambisi duniawi,
Mereka berpikir kota Madinah ada banyak kebun kurma. Mereka ingin menikmati sedikit dari kekayaan kota Madinah. Maka mereka mengumpulkan pasukan. Ternyata yang terjadi bukannya mereka mendapatkan harta yang berlimpah ruah, tapi ternyata banyak di antara mereka yang terbunuh dan perempuan-perempuan mereka ditawan, harta-harta mereka dijadikan harta rampasan. Itu yang terjadi dengan mereka. Na'udzubillah, ketika seorang ingin mengumumkan perang sama Allah Azza wa Jalla, nggak bakal menang kok. Ya, mungkin Allah menunda. Tapi Allah tidak pernah membiarkan orang-orang zalim terus dalam kedzaliman. Baik, dilanjutkan. Korban yang tewas di antara mereka sebanyak 10 orang laki-laki, sedangkan kaum perempuan dan anak-anak ditawan. Sementara dari pasukan kaum muslimin, tidak seorang pun dari mereka yang menjadi korban kecuali 1 orang saja, yaitu Hisham bin Sababah yang terbunuh oleh orang Ansor karena ia menyangkanya adalah musuh. Barakallahu fikum. Di sini disebutkan sedangkan kaum perempuan dan anak-anak ditawan. Di bahasa Arabnya disebutkan wasabun nisa warijal wadzurriyah. Dan sisanya dari kaum laki-lakinya, sedangkan kaum laki-laki dan kaum wanita dan anak-anak ditawan. Baik, ditawan. Nah, kita lihat ya dalam peperangan ini umat Islam ada yang terbunuh, 1 orang. Tapi yang membunuh sebenarnya bukan orang-orang musyrikin. Dibunuh karena salah membunuh. Pikirnya musuh, ternyata umat Islam. Yang akhirnya Nabi SAW membayar diahnya orang ini. Baik, dilanjutkan. Aisyah mengatakan bahwa ketika Rasulullah membagi-bagi tawanan Bani Muthalib, Thabit bin Qais bin Shimas, anak pamannya, mendapatkan bagian Juwairiyah binti Al-Harith. Lalu dia bersedia untuk menebus dirinya. Dia adalah seorang wanita manis yang murah senyum. Baik, ini dibetulin dulu terjemahannya. Thabit bin Qais bin Syammas ya. Bin Syammas. Atau anak pamannya. Atau, kasih atau anak pamannya. Mendapatkan bagian Juwairiyah binti Al-Haris. Lalu ia, yakni Juwairiyah, bersedia untuk menebus dirinya. Baik, tafadhali. Lanjutkan. Atau dimulai dari Aisyah. Aisyah mengatakan bahwa ketika Rasulullah membagi-bagi Baik, tawanan... afwan. Kalau ada Rasulullah, jangan lupa bersolawat buat Nabi SAW ya. Baik, Ustaz. Aisyah mengatakan bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membagi-bagi tawanan Bani Muthalib, Thabit bin Qais bin Syammas atau anak pamannya mendapatkan bagian Juwairiyah binti Al-Harith, lalu dia bersedia untuk menebus dirinya. Dia adalah seorang wanita manis yang murah senyum. Setiap orang yang melihatnya pasti tertarik dengannya. Dia pun datang menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta bantuan untuk menebus dirinya. Aisyah berkata, "Demi Allah, tiba-tiba aku melihatnya berada di depan kamarku. Aku tidak menyukainya dan aku mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan melihatnya sebagaimana aku melihatnya." Melihat apa maksudnya? Melihat perempuan tadi sebenarnya. Iya, melihat kecantikannya ya. Karena memang disebutkan tadi nggak ada orang ngelihat kecuali akan senang sama Juwairiyah ini. Nah, tafadhol. Lalu dia pun masuk ke dalam seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya adalah Juwairiyah binti Al-Harith bin Abu Diror, pemimpin Bani Muthalib. Aku mengalami musibah seperti yang engkau ketahui.
aku menjadi bagian dari Thabit bin Qais bin Shimas Bin atau Syammas ya. bin Syammas atau anak pamannya. Kemudian aku pun berjanji untuk menebus diriku. Untuk itulah aku datang untuk minta bantuan kepadamu menebus diriku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadanya, maukah kamu yang lebih baik dari itu? Dia bertanya, apa itu ya Rasulullah? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku akan melunasi tebusanmu dan menikahimu. Dia berkata, baik ya Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku telah melakukannya. Aisyah berkata, lalu berita menikahnya Rasulullah dengan Juwairiyah tersebut tersebar luas. Sedangkan kaum muslimin yang lain, mereka memerdekakan tawanan-tawanan yang ada pada mereka. Aisyah berkata, sedikitnya 100 orang yang dimerdekakan dari Bani Muthalib karena pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Juwairiyah. Aku menilai bahwa dia adalah perempuan yang membawa keberkahan besar bagi kaumnya. Barakallahu fiik jamaah. Kita lihat ya. Tatkala terjadi peperangan, kerusakan akan terjadi. Dan Islam tidak menginginkan peperangan terjadi. Yang diinginkan adalah bagaimana orang-orang memahami kenapa dia diciptakan oleh Allah Jalla Jalal. Bagaimana mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan tidak menjadi budak-budak benda-benda mati atau makhluk-makhluk hidup yang lain. Tapi gara-gara mereka mengabdikan diri kepada benda-benda mati atau kepada makhluk-makhluk, akhirnya peperangan terjadi, mereka ditawan, mereka menjadi budak. Dan kalau kita lihat di muka bumi ini, kurang lebih 6 miliar manusia menjadi budak syaitan, benda-benda mati. Mereka menyembah berhala, mereka mengatakan Tuhan itu 3, mereka melakukan kesyirikan. Mereka nggak mau mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita lihat kejadian ini, yakni perang Bani Musthalib. Mereka yang menantang kebenaran, bahkan ingin mematikan cahaya kebenaran. Yang ada, mereka akan dikalahkan. Cepat atau lambat. Kemudian setelah itu mereka menjadi budak. Kalau ditawan. Kalau mati, na'udzubillah masuk neraka. Dan subhanallah, dengan ditawannya mereka, masuk Islam mereka. Jadi faham mereka, oh Islam tuh kayak gini ternyata. Karena banyak sekali orang-orang tatkala berkuasa, itu lupa bahwa dia adalah makhluk yang lemah. Juwairiyah tatkala menjadi putri, tokoh utama di Bani Musthalib. Ketika dia kumpul sama umat Islam dan sudah menjadi budak tadi ya, bagiannya Thabit bin Qais, akhirnya dia masuk Islam, kemudian dibebaskan sama Nabi dan dinikahi oleh Nabi SAW, dan ada 100 orang kira-kira yang juga sudah masuk Islam. Tatkala mereka melihat Juwairiyah dinikahi sama Nabi SAW, kira-kira 100 orang dibebaskan sama. Maka kita lihat Aisyah ya, Aisyah yang awalnya cemburu ya, tapi ya udah takdir Allah, nggak bisa ditolak. Jadi Aisyah nggak ingin gitu, tapi udah terjadi. Ketika terjadi apa yang tidak diinginkan, dan dia tahu di balik itu ada hikmah yang besar, maka Aisyah bercerita tentang hikmah dari pernikahan Rasulullah SAW dengan Juwairiyah. Yang Nabi melihat Juwairiyah cantik. Nah, dia janda, dia cantik. Tapi di balik itu ada hikmah besar. Tadi 100 orang dibebaskan. Barakallahu fiik. Baik, kita akan masuk ke pelajaran-pelajaran yang ada dalam peristiwa Bani Musthalib ini. Baik, kalau kiranya ada banyak pertanyaan, maka kita akan langsung ke pertanyaan. Tapi kalau tidak, kita akan lanjutkan
kajian kita. Fadhal. Sampai saat ini pertanyaan belum ada, dilanjutkan dulu Ustaz ya. Baik, Di poin fadhal. pertama. Barakallahu fiik. Dalam peperangan ini ada dua peristiwa yang sangat penting. Pertama, seperti yang dituturkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Asim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadaku, ketika orang-orang tengah berkumpul di sumber air, tiba-tiba datang sekelompok orang dan Umar bin Khattab yang tengah memberi perlindungan seorang dari Bani Ghifari bernama Jahjah bin Mas'ud dengan berkendaraan kuda. Lalu Jahjah mendorong Sinan bin Wabar al-Juhaini, sekutu Bani Auf bin Khosroj, yang tengah berada di sumber mata air, sehingga keduanya pun berkelahi. Tiba-tiba seseorang dari suku al-Juhani berteriak, "Wahai orang-orang Ansor," dan Baik, Jahjah ini diperbaiki di sini. Bentar. Tiba-tiba seorang dari al-Juhani, jadi diganti dengan fasarakhal Juhani. Yang orang Juhani, orang yang dari al-Juhani berteriak. Siapa orang yang dari al-Juhani? Sinan bin Wabar ya. Kan di sini sebutkan mendorong Sinan bin Wabar al-Juhani. Tiba-tiba orang dari suku al-Juhani berteriak. Nah, Tiba-tiba orang dari suku Juhani, yaitu Sinan bin Wabar, berteriak, "Wahai orang-orang Ansor," dan Jahjah pun berteriak, "Wahai orang-orang Muhajirin." Hal itu membuat Abdullah bin Ubay bin Salul marah. Seketika itu ia berkumpul dengan kaumnya, di antaranya Zaid bin Arqam yang masih muda belia. Munafik itu berkata, "Apakah mereka berani berbuat seperti ini? Sungguh, mereka telah mengajak kita berperang, dan mereka tinggal di negeri kita. Demi Allah, ini seperti pepatah mengatakan, senjata makan tuan." Nah, Demi Allah. Tunggu ya. Ini, ya apakah mereka berani berbuat seperti itu? Sungguh mereka telah mengajak kita berperang. Wa katharuna fi biladina, dan mereka bikin sempit negeri kami. Mereka bikin sempit negeri kita. Demi Allah, ini seperti pepatah mengatakan senjata makan tuan. Itu bahasa Arabnya lebih parah dari itu, jangan. Sammin kalbak yakulka. Gemukkan anjingmu, dia akan memangsamu. Jadi gemukkan kambingmu, sammin kalbak yakulka. Gemukkan kambingmu, niscaya dia memangsamu. Baik, tafadhal, lanjutkan. Sungguh mereka telah mengajak kita berperang, dan mereka bikin sempit negeri kita. Demi Allah, ini seperti pepatah mengatakan, gemukkan anjingmu, ia akan memangsamu. Demi Allah, seandainya kita sudah kembali ke Madinah, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Afwan, ini dirubah ya, bukan orang yang kuat, tapi orang yang terhormat. Nah, orang yang terhormat akan mengusir orang-orang yang hina. Nah, pastilah orang yang terhormat akan mengusir orang-orang yang hina dari sana. Kemudian ia menemui kaumnya seraya berkata, "Inilah akibat dari perbuatan kalian. Kalian mengizinkan mereka tinggal di negeri kalian dan membagi harta kalian kepada mereka. Demi Allah, seandainya kalian tidak memberikan harta kalian kepada mereka, niscaya mereka akan meninggalkan negeri kalian." Semua itu didengar oleh Zaid bin Arqam, kemudian disampaikan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saat itu Umar bin Khattab ada bersama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar berkata, "Perintahkan Abad bin Bishr untuk membunuhnya." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Bagaimana menurutmu Umar, seandainya manusia berkata bahwa Muhammad tega membunuh sahabatnya sendiri? Jangan dibunuh, tapi biarkan mereka pergi." baik, Padahal, ini biarkan mereka pergi diganti ya.
Tapi umumkan kepada orang-orang, kita berangkat sekarang. Tapi umumkan kepada orang-orang bahwa kita waktunya pergi sekarang. Baik, dilanjutkan. Padahal saat itu bukanlah waktunya untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian semua orang pun berangkat. Lalu Abdullah bin Ubay datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ia mengetahui bahwa Zaid bin Arqam telah menyampaikan apa yang diucapkannya. Iya, bacanya bukan Zaid ya. Zaid. Zaid. Oh. Zaid. Nah. Karena ia mengetahui bahwa Zaid bin Arqam telah menyampaikan apa yang diucapkannya. Ia bersumpah bahwa ia tidak mengatakan seperti apa yang diceritakan Zaid. Ia adalah seorang tokoh di kaumnya, sehingga orang-orang Ansor yang hadir bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sambil membela, "Ya Rasulullah, barangkali anak itu salah mendengar." Ibnu Ishaq berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beristirahat, datanglah Usaid bin Hudayr menemui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Usaid mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau istirahat pada waktu yang tidak biasanya seperti ini." Ini juga diperbaiki. Sebentar. Usaid bin Khadir merumi, Usaid mengucapkan salam kepadanya dan berkata, "Ya Rasulullah, engkau pergi, bukan istirahat, tapi engkau pergi pada waktu yang tidak biasa seperti ini." Nah. Ya Rasulullah, engkau pergi pada waktu yang tidak biasanya seperti ini. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Apakah kamu tidak tahu apa yang dikatakan temanmu?" "Teman yang mana ya Rasulullah?" Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Abdullah bin Ubay bin Salul." "Apa yang dikatakannya?" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ia menyangka bahwa apabila ia kembali ke Madinah, orang yang terhormat ya Ustaz. Iya betul, orang yang terhormat akan mengusir orang yang hina dari sana. Usaid berkata, "Ya Rasulullah, engkau dapat mengusir orang yang engkau kehendaki. Demi Allah, dialah orang yang hina. Dan engkaulah orang yang terhormat. Ya Rasulullah, bersikap lembutlah. Demi Allah, Allah telah mendatangkan engkau kepada kami. Padahal kaumnya tengah bersiap merencanakan untuk mengangkatnya sebagai pemimpin. Ia menyangka engkau telah merebut kekuasaannya." Nah, jadi bukan hanya menjadikan pemimpin ya. Di sini disebutkan mau dikasih mahkot Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya kenapa Usaid bin Khudair meminta Nabi SAW untuk bersikap lemah lembut? Ada sebabnya. Dan ini pelajaran buat kita jemaah. Ada orang-orang jadi memusuhi dakwah dikarenakan sesuatu. Kita perlu tahu, oh itu penyebabnya ternyata. Oh kenapa? Ini orang awalnya menjadi pemimpin. Gara-gara antum datang. Oh. Antum dianggap merampas kekuasaan dia. Maka Usaid bin Khudair meminta kepada Nabi SAW untuk berlemah lembut kepada dia. Tapi Usaid mengatakan, huwa dzalilu ya Rasul. Dia yang hina ya Rasulullah. Engkau yang terhormat, engkau orang yang mulia. Tapi bagaimana menyikapi? Menyikapi dengan penuh hikmah. Nah, lanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat melanjutkan perjalanannya sehari semalam hingga pagi. Mereka merasakan panasnya terik matahari dan kelelahan yang luar biasa, sampai ketika waktu istirahat mereka pun tertidur pulas. Baik. Kemudian Rasulullah berangkat melanjutkan perjalanan sehari semalam hingga pagi ya. Hatta asbah. Hingga pagi
Dan tatkala mereka merasakan panasnya terik matahari, beliau berhenti. Nah, dan tatkala mereka merasakan panasnya terik matahari, beliau singgah bersama orang, berhenti. Dan falam yalbathu an wajadu marral ard waqa'u niyaman. Iya. Dan tatkala mereka berhenti bersama Nabi SAW, mereka merasakan tanah atau bumi, mereka langsung tidur pulas ya karena kecapean. Baik, lanjutkan. Ini sengaja dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang tidak membicarakan perkataan Abdullah bin Ubay. Ibnu Ishaq berkata, dan turunlah surat Al-Munafikun yang Allah menceritakan di dalamnya tentang orang-orang munafik, seperti Ibnu Ubay dan orang-orang yang serupa dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang telinga Zaid bin Arqam seraya berkata, orang ini telah Allah fungsikan telinganya dengan baik. Allahu Akbar. Ya jemaah. Kita lihat ya bagaimana Nabi SAW menjaga agar tidak terjadi pertikaian dan keributan. Ucapan Abdullah bin Ubay bin Salul ini tentunya sangat menyakitkan umat Islam. Yang mereka dalam rangka membela Nabi SAW, mereka siap melakukan apa saja. Oleh karena itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi SAW agar nyuruh Bishr membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Tapi Nabi tidak mau. Apa yang dilakukan? Berangkat. Supaya keributannya tidak terjadi. Dan ini juga pelajaran buat kita. Kadang-kala kalau ada keributan, bagaimana mengalihkan pembicaraan itu kepada hal lain sehingga pembicaraan itu tidak membuat panas mereka. Ini pandai-pandai kita melihat kondisi. Dan Nabi melakukan itu alaihi salatu wassalam. Bayangkan beliau berangkat tidak di waktunya berangkat. Kemudian beliau berangkat siang malam gak istirahat. Sampai pagi-pagi beliau gak istirahat juga, masih berjalan sampai ketika panas beliau baru istirahat. Dan ketika istirahat mereka semua tidur. Capek. Mau ngomong apa udah capek. Gak kepingin ngomong mereka. Turun firman Allah SWT. Yang membenarkan telinganya. Subhanallah. Zaid ibn Arqam. Bahwa ternyata benar yang dia dengar. Barakallahu fiik. Baik, lanjutkan. Abdullah bin Ubay bin Salul datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, ya Rasulullah, aku mendengar bahwa engkau akan membunuh Abdullah bin Ubay. Kalau memang itu benar, perintahkan aku untuk membunuhnya. Aku akan membawakan kepalanya ke hadapanmu. Demi Allah, orang-orang Hujrat mengetahui bahwa tidak ada orang yang sangat hormat dan lebih berbakti kepada orang tuanya kecuali aku. Aku khawatir seandainya engkau menugaskan orang lain untuk membunuhnya, maka dia akan terbunuh. Oleh karena itu, biarkanlah aku yang akan membunuhnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, baik, ini ada terjemahan juga yang perlu diperbaikin ya. Ucapan dia, aku khawatir seandainya engkau menugaskan orang lain untuk membunuhnya, dan dia dibunuh, dan dia terbunuh, jiwaku gak sabar. Jiwaku gak sabar melihat pembunuh bapakku berjalan di muka bumi ini,
Maka akhirnya aku membunuh dia. Hmm. Sehingga aku membunuh orang yang beriman gara-gara orang kafir. Maka aku masuk neraka. Nah, ini yang berulang kali yang sampaikan ya. Kita kalau belajar buku terjemahan itu, ya kalau terjemahannya bagus, insya Allah kita bisa memahami dengan baik. Tapi yang namanya buku terjemahan kadangkala yang nerjemahkan, salah memahami. Seperti yang terjadi di sini. Ini tidak diterjemahkan. Padahal penting poin ini. Bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul memohon biar aku yang membunuh, jangan orang lain. Soalnya kalau orang lain yang membunuh, aku nggak tahan ngelihat orang pembunuh bapakku gitu loh. Akhirnya aku bunuh dia. Karena dendam, karena sakit hati aja. Sehingga aku membunuh orang mukmin disebabkan orang kafir. Untuk menggantikan orang kafir. Dan aku masuk neraka tadi. Baik. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, tidak. Bahkan kami akan bersikap lembut dan baik kepadanya selama ia bersama kita. Abdullah bin Ubay bin Salul di hadapan ayahnya, Abdullah bin Salul, ketika ia sampai di Madinah. Ini ingat, ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu pentolan orang-orang munafikin. Anaknya namanya juga Abdullah. Bayangkan. Anaknya nggak munafikin ya Ustazah? Enggak, anaknya ini orang beriman yang baik. Makanya dia siap membunuh bapaknya. Jadi di sini ada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada anaknya namanya Abdullah. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, ini yang disebutkan ketika sampai di kota Madinah. Disebutkan di sini inda madhiqil Madinah, ada jalan yang sempit untuk masuk kota Madinah. Disitulah Abdullah bin Ubay bin Salul berdiri menghadang bapaknya. Lalu dia berkata, stop. Lanjutkan. Abdullah berkata, stop. Demi Allah, engkau tidak boleh masuk sehingga Rasulullah mengizinkannya. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, maka ia minta izin kepadanya dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mengizinkannya. Kemudian putranya itu pun melepaskannya untuk masuk ke Madinah. Allahu Akbar jamaah. Hada bir. Hadhil mahabbah. Jadi kecintaan kepada Allah dan Rasulnya harus lebih besar daripada kecintaan kepada orang tua, kepada anak. Nabi SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai Allah, mencintai Rasul, sampai dia menjadikan cintanya kepada aku lebih besar daripada kecintaan kepada orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Dan itu ditunjukkan oleh putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah. Dia nggak peduli. Dia tahu ini bapaknya. Dia mengatakan kepada ayahnya, engkau jangan masuk. Berhenti. Dan ayahnya tahu anaknya ini lebih cinta kepada Rasulullah SAW daripada kepada dia. Maka ayahnya nurut. Berhenti ayahnya. Kalau enggak, anaknya bisa bertindak karena cintanya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, la tadkhul, engkau enggak akan masuk sampai Nabi memberikan izin. Dan ditunggu sampai dia datang, minta izin baru boleh. Bagaimana jamaah? Hubungan anak sama bapaknya munafik, anaknya mukmin. Barakallahu fiik. Ya, mungkin kita cukupkan di sini. Ini peristiwa pertama di perang Banil Mustalik yang benar-benar membuat goncang kondisi para sahabat pada waktu itu. Dan nanti ada peristiwa kedua yang akan kita kaji pada pertemuan yang akan datang.
Baik, mungkin ada pertanyaan, tafadhali. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi dan pencerahannya kepada kami. Semoga Allah mudahkan untuk dapat memahami dan Alhamdulillah. mengamalkannya. Ya, Pertanyaan ikhlas. pertama, Ustadz, bagaimana cara mengatasi diri yang sedang futur dalam beribadah dan futur dalam kegiatan sehari-hari, seperti merasa jenuh. Mohon motivasinya Ustadz agar tidak berlarut dalam futur. Masya Allah, barakallahu fiik. Na'am. Likulli amalin syirrah wa fatrah. Semua amalan itu, atau setiap amalan itu, ada masa membaranya, ada masa redupnya. Kita lihat ya, api itu membara kadang-kadang. Tapi juga nggak terus membara. Dia tetap redup. Bahkan menjadi api dalam sekam kadang-kadang. Bagaimana supaya api itu terus membara? Maka kita perlu kasih bahan bakar. Ditambahin kayu, disiramin minyak tanah, dihindarkan dari air, supaya api itu tetap membara dan memberikan kehangatan. Begitu pula tadi keimanan. Tatkala orang merasa jenuh seperti api tadi yang mulai redup. Butuh apa? Ya butuh asupan bahan bakar. Yang perlu kau lakukan adalah mendatangkan bahan bakar dan menghindarkan api ini dari air, dari hal-hal yang dapat mematikan dia. Hindarkan atau jauhi perbuatan dosa. Kalau sudah berbuat dosa, terjebak dalam kemaksiatan, maka segera beristighfar dan bertobat. Bersihkan hatimu. Sebenarnya bersihkan itu api dari hal-hal yang membuat dia mati. Kau memohon ampun kepada Allah. Duduklah hari ini. Sekarang ini kalau kau punya waktu. Sholat duha. 2 rakaat. Kemudian kau duduk. Membaca istighfar 100 kali. Dengan penuh penghayatan. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Dan nanti di waktu zuhur, ketika azan dikumandangkan, kalau engkau seorang laki-laki, maka dengarkan itu azan, jawab itu azan, kemudian selesai azan, engkau ambil wudhu berangkat ke masjid. Udah, tinggalkan handphonemu, engkau berangkat ke masjid. Sholat tahiyatul masjid. Antara azan dan qomat, engkau usahakan untuk berzikir, untuk berdoa, memohon kepada Allah SWT. Meminta. Pintalah keimanan. Pintalah ketakwaan. Pintalah hidayah. Pintalah kemuliaan. Dan kehormatan. Minta sama Allah SWT. Sampai waktu itu, engkau sholat zuhur, engkau sholat qobliyah ya. Qobliyah. Kemudian nanti sholat zuhur. Jangan pulang kecuali selesai berzikir dan sholat ba'diyah. Atau kalau engkau mau sholat ba'diyah di rumah, sholat ba'diyah di rumah. Paling nggak hari ini usahakan engkau sholat tepat waktu. Dan isi dengan qobliyah ba'diyah. Paksa diri untuk itu. Maghrib juga seperti itu. Adzan kau jawab adzan kemudian berangkat ke masjid. Sholat ba'diyah maghrib nantinya. Antara adzan dan qomat berdoa. Isya juga seperti itu. Harapannya engkau akan merasakan api yang mau padam itu mulai berkobar kembali. Dan kalau engkau seorang wanita, maka usahakan tepat waktu. Azan dikumandangkan, kau berhenti dari semua aktivitas. Udah, aku mau sholat dulu. Jawab azan. Ambil wudu. Baca doa setelah wudu. Kemudian engkau sholat qobliyah. Lalu kalau selesai sholat qobliyah, engkau berdoa. Kemudian sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, berzikir. Kemudian sholat ba'diyah. Asar seperti itu. Asar nggak ada ba'diyah, tapi usahakan habis asar kau baca zikir. Zikir petang ya.
Kemudian maghrib juga nanti seperti itu. Usahakan hari ini aja engkau maksimalkan. Insya Allah jadi apa ya? Jadi bahan bakar untuk keesokan hari. Tapi kalau engkau nggak maksa diri, ada orang bertanya tapi tidak ada action dari dia, ya jawaban hanya akan menjadi wacana dan wawasan. Tapi anak ingin engkau yang bertanya benar-benar mempraktekkan apa yang tadi disampaikan. Barakallahu fiik. Nah, Pak Ustadz, jazakumullahu khairan atas jawaban dan pencerahan serta nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, di lingkungan tempat tinggal, saya sebagai pengurus kegiatan pengajian sekaligus pengurus kegiatan ibu-ibu seperti arisan dan lain-lain. Terkadang, saya khawatir dengan niat keikhlasan saya karena suka berpikir kalau yang datang ke pengajian itu sedikit. Sementara ke acara kegiatan lainnya lebih banyak. Padahal saya tahu hidayah milik Allah. Dan kadang juga terbersit bahwa merasa diri seperti lebih baik. Mohon nasihatnya Ustadz agar terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut. Barakallahu fiik. Naam ahibati fillah. Kita ingin umat Nabi SAW itu banyak. Kita ingin mengajak sebanyak mungkin orang-orang menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu. Tapi tugas kita hanya mengajak, menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagh. Maka selalu ingat bahwa kelak pada hari kiamat ada nabi yang datang dengan satu pengikut. Ada yang dua pengikut. Bahkan ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Maka berbesar hati dengan senantiasa melihat tugasku adalah mengajak. Hidayah bukan tugasku. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan evaluasi. Kenapa kok sedikit yang hadir? Apa penyebabnya? Boleh jadi kita yang salah. Boleh jadi niat kita yang salah. Atau boleh jadi memang ya langkah-langkah kita yang tidak benar. Maka harapan ana setiap majelis taklim ini senantiasa mengadakan evaluasi. Evaluasi bulanan, evaluasi triwulanan, evaluasi akhir tahun. Melihat perkembangannya. Kenapa jumlah jamaahnya kok semakin sedikit ya? Apa penyebabnya? Kenapa yang datang ke orang-orang jauh, yang tetangga kita nggak datang? Oh, boleh jadi kita yang kurang mengajak mereka. Kita kurang pendekatan kepada mereka. Atau kita kurang mengiklankan kajian tersebut. Sehingga orang nggak datang. Jadi berusaha yang maksimal, kemudian serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau bicara merasa lebih baik dari orang lain atau merasa sudah baik, itu penyebabnya karena kita nggak kenal sama diri kita dan kita nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Kalau engkau tahu sama Allah, engkau kenal sama Allah, engkau akan tahu bahwasanya ya Allah, kebaikan Allah itu besar sekali, banyak sekali. Dan yang engkau lakukan masih sedikit ditambah dosa lagi. Seperti itu. Maka agar engkau tidak ujub, kenalilah Allah dan kenalilah siapa dirimu. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Jazakillah khair. Baik Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah berpisah karena Allah termasuk meninggalkan teman yang tidak menambah keimanan kita kepada Allah? Jazakallahu khairan. Nah, barakallahu fiik ya. Dalam berteman kita disuruh memilih. La tusahib illa mu'minan. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Kalau ternyata engkau punya kawan tidak mengingatkan kepada Allah, bahkan menyebabkan imanmu turun, lalu engkau meninggalkan dia, itu karena Allah. Bukan karena dunia. Ada orang yang meninggalkan kawannya karena dunia. Kenapa? Aduh, nggak ngasih manfaat lagi buat kita. Atau dia sudah miskin sekarang. Kondisi susah, ini dan itu. Tapi kalau kau meninggalkan karena memang dia tidak mengajakmu kepada Allah, maka itu termasuk meninggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Dan tali keimanan yang paling kuat itu adalah al-hubbu fillah, cinta karena Allah, dan berpisah atau benci karena Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan atas waktu dan perhatiannya. Itu mungkin dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
walisairil mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.